Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah semangat belajar dengan Ibu? Semangat, Bu. Coba sebelum kita belajar, coba lihat samping kiri kanannya apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, tidak adanya sampah, kita bisa nyaman belajar dari mulai awal sampai akhir. Amin ya Allah. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Baik, Kotria, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada hari ini Ibu mau tanya, rukun iman ada berapa, Ananda? 6, Bu. Coba Kotria sebutkan apa yang 6 itu. Baik, Bu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qadar dan qadar. Nah, jadi dari rukun iman yang keenam inilah judul materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Yang kedua kita akan membahas apa itu dalilnya. Dan yang ketiga kita akan membahas macam-macamnya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas contohnya. Jadi kita kepada pengertiannya. Ananda semuanya, apakah tahu arti qada? Tidak, Bu. Tidak ya, Ananda. Iya, Bu. Jadi arti qada menurut bahasa itu adalah hukum, ketentuan, ketetapan. Sedangkan qada menurut istilah adalah ketentuan Allah terhadap seseorang sejak zaman azali. Selanjutnya qadar. Qadar adalah kehendak, perwujudan kehendak Allah. Jadi menurut istilah qadar ini adalah perwujudan kehendak Allah dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu. Sampai di sini apakah sudah memahami Ananda semuanya? Paham, Bu. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar di dalam kehidupan sehari-hari itu beriman kepada takdir, di mana percaya bahwa apa yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apakah sudah paham, Ananda? Paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita akan masuk kepada dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana dalilnya terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Apakah Ananda semua bisa membacakan surat Ar-Ra'd ayat 8? Bisa, Bu. Coba Qadriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Benar sekali. Jadi
Dalilnya surah 2 ayat 8 yaitu wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan tiap-tiap sesuatu di sisinya ada ukurannya. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang ada di alam semesta telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa mengelakkannya. Dari dalil, apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Baik, kita masuk kepada macam-macamnya. Apakah Ananda sudah mengetahui apa saja macam-macam dari beriman kepada qada dan qadar? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oh, belum mengetahui. Jadi Ibu jelaskan bahwa macam-macam iman kepada takdir, macam-macam qada dan qadar. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini adalah suatu ketentuan yang bisa dirubah melalui usaha. Hasil akhirnya adalah Allah yang menentukan. Yang kedua adalah takdir mubram, yaitu suatu ketentuan Allah yang telah pasti, yang tidak bisa dirubah. Nah, contoh takdir mu'alaq ini adalah contohnya kepandaian atau jodoh. Dan contoh kepada yang takdir mubram ini adalah kematian. Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari macam-macam ini, apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Ananda, karena tadi sudah Ibu jelaskan beriman kepada qada dan qadar, selanjutnya kita akan diskusi. Nah, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dari Aini sampai Lala, dan kelompok dua dari Kodriah sampai Deli. Ini pertanyaannya, Ananda. Ibu kasih waktu selama 1 menit, silakan dijawab. Akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengimani adanya qada dan qadar. Baiklah, menurut saya selalu yakin bahwa semua yang terjadi sudah sesuai dengan qada dan qadar Allah, dan selalu giat berusaha dan berdoa kepada Allah dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, bagus. Plus buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, Bu. Di sini pertanyaannya, apa saja ciri-ciri orang yang beriman pada qada dan qadar? Jawabannya sabar dan menerima segala ujian dari Allah yang pahit dan yang manis. Itu aja, Bu. Alhamdulillah. Semua dari kelompok 1 sampai kelompok 2 bagus semua jawabannya. Plus buat kelompok 1 dan 2. Selanjutnya, apakah dari Ananda bisa menyimpulkan beriman kepada qada dan qadar? Saya, Bu. Coba Kodriah simpulkan materi kita pada hari ini tentang qada dan qadar. Kesimpulannya, qada dan qadar. Perbedaannya itu, qadar terdapat di ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah. Di situ qada dan qadar terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Mu'alaq itu takdir yang bisa diubah, sedangkan takdir mubram yang tidak bisa diubah dan merupakan ketetapan dari Allah. Contoh dari takdir mu'alaq yaitu kepandaian dan jodoh. Contoh dari takdir mubram yaitu kematian. Nah, bagus buat Kodriah. Nanti Ibu kasih hadiah setelah jam pelajaran. Lagi ya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu percaya bahwasanya apa yang terjadi di
di alam semesta itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan bisa menentukan, karena Allah lah yang menentukan segalanya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, marilah dengan waktu telah habis, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi